بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوان أعزكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم لقائه. معاشر الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Kaum muslimin, ma'asyara ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Kembali di malam yang berbahagia ini, kembali kita memuja-muji Allah berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dalam rangka menambah ilmu kita, wawasan kita terhadap agama Allah yang mulia ini, bil khusus seputar fikih ibadah siam. Bersalawat dan salam kita kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ma'asyara ikhwan a'azzakumullah. InsyaAllah ta'ala malam hari ini, ikhwan a'azzakumullah, kita lanjutkan fikih puasa kita, ya, malam hari ini sampai kita kepada bab yang ketiga, ya, mustahabbatus siyami wa makruhatuhu, perkara-perkara yang dicintai, yang disunnahkan, ya, ketika berpuasa, dan perkara-perkara yang dibenci. Nah, ini dua poin ini insyaallah akan kita pelajari malam hari ini dengan ringkas. Ya, yang pertama adalah mustahabbatus siyam, perkara-perkara yang dicintai, yang disunnahkan ketika kita berpuasa. Apa saja? Ya, di sini disebutkan ada 9, ya, 9 perkara yang dicintai, disunnahkan untuk kita melakukannya ketika ibadah puasa. Yang pertama, as-sahur. Jelas ini ya, as-sahur, makan sahur. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para ulama sebutkan hukum dari makan sahur itu sunnatun muakkadatun. Nah, itu sudah mendekati wajib dia. Ya, kenapa demikian? Berdasarkan beberapa nas, ya, sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Ada perintah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu dia. Ya, bersahurlah kalian, maka sungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya. Ya, maka dalam riwayat yang lain juga disebutkan walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma', walaupun salah seorang di antara kalian hanya meminum seteguk air. Nah, begitulah Nabi perintahkan sahur itu. Maka berdasarkan beberapa nas seperti ini, sampai ulama itu, ya, menyebutkan sahur itu hukumnya sunnatun muakkadah, sunnat tapi ditekankan. Nah, luar biasa itu sahur. Ya, kemudian ikhwan a'azzakumullah,
makan sahur itu sudah Nabi kabarkan di situ ada keberkahan. Nah, jadi makanan-makanan kita yang selama ini ada berkah, ada. Ya. Nah, tapi kan kita tidak menjamin itu. Tapi kalau sahur, Nabi yang kabarkan berkah. Nah, berkah itu. Ya. Nah, walaupun kita meminum seteguk air, walaupun kita memakan 1 atau 3 butir kurma, berkah. Maka yang tinggalkan. Fala tada'uhu, maka jangan kalian tinggalkan. Atau sahur itu. Ya, yang kedua, perkara yang disunnahkan, dicintai untuk melakukannya ketika kita berpuasa, ta'khiru as-sahur. Ta'khirus sahur. Ya, takhir itu apa artinya? Safakih. Nah, takhir itu mengakhirkan. Mengakhirkan makan sahur. Sahurnya berkah. Alhamdulillah. Sekarang ada lagi sunnahnya. Mengakhirkan makan sahur, ya, beberapa saat, beberapa menit menjelang azan, ya, subuh dikumandangkan. Ya, ada sebagian kaum muslimin, ikhwana azakumullah, ya, mereka itu terlalu cepat sahurnya. Jam 3 lah jago nyela sahur. Nah, jam 4 dah sahur. Setelah sahur kan masih lama itu waktu subuh. Biasanya ikhwana azakumullah, kalau perut sudah kenyang, apa yang terjadi? Ngantuk kan? Tidur lagi. Apa akibatnya? Ketika mau bangun subuh berat sekali. Akhirnya lewat subuhnya, tidak berjamaah. Kadang ada yang bangun itu jam, ya, 6.30, ada bangun jam 7, matahari sudah terbit. Nah, kenapa? Ya, karena sudah kenyang perutnya, dibawa berbaring tidur. Nah, makanya salah satu hikmah, ya, diakhirkannya sahur itu supaya apa? Kaum muslimin tidak terlewatkan sholat subuh itu sendiri. Ya. Berapa jarak yang sunnahnya itu di takhir itu, berapa jaraknya antara kita sahur dengan adzan itu? Sekira berapa menit itu yang sunnahnya? Jabri. 50 ayat ditertilkan. Itu kira-kira berapa menit itu? 50 ayat tertil. Lebih kurang 20-an ya, 20 menit menjelang. Nah, malahan dalam hadis ini dikatakan, ya, ini menjelang iqamah malahan, bukan menjelang azan, iqamah. Berarti kan Nabi itu betul-betul sudah di akhir sekali itu beliau itu sahur. Hanya saja ikhwana azakumullah, menu sahur Nabi dan kita kan berbeda, ya enggak? Nabi dahulu sahurnya dengan apa? Tamar, ya, korma yang agak keras dia, bukan yang rutop itu, tapi yang agak keras. Nabi sahur pakai itu, mungkin pakai susu atau air putih saja, selesai. Kalau itu kan tidak perlu lama. Tapi kalau awak kini sahur gimana? Cukup sekali ya. Ya enggak? Ada goreng ayamnya, gulai ayamnya, Indomie rebusnya banyak. Otomatis ini kan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sahurnya. Makanya ikhwana azakumullah, lebih kuranglah 20 menit menjelang azan sahurlah. Sahur. Ya. Nah, insyaallah aman itu. Yang penting pokoknya diakhirkan. Ya, li hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna
ma'a Rasulullah alaihi wasallam thumma qumna ila salati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayatan. Ya, ini ada riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata kami pernah sahur bersama Rasulullah alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Nah, coba lihat, setelah sahur kemudian kami berdiri untuk sholat, bukan adzan tapi iqamah, ya. Maka ada sahabat Nabi yang bertanya kam kana, ya, qadru ma bainahuma, itu berapa jarak antara sahur dengan iqamah itu? Qala khamsina ayatan, ya, jaraknya itu selama seseorang membaca 50 ayat Al-Quran tertilan. Nah, tertil berarti kan subhanallah, itu udah di ujung-ujung kali Nabi itu bersahur. Namun ikhwan na'azakumullah, tadi yang disampaikan menu sahur Nabi simple, hanya korma, ya, mungkin susu dan tambah lagi air putih. Kalau kita kan tadi itu banyak menunya, mungkin agak ditarik dikit gitu, biar tidak nanti terlalu mepet kali ke adzan, ya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan dicatat, merupakan salah satu perkara yang disunnahkan ketika kita berpuasa, ta'jilul fitri. Nah, ta'jil, ya, mana ta'jil? Ta'jil itu lawan dari takhir. Kalau takhir itu mengakhirkan, kalau ta'jil mensegerakan, ya, mensegerakan berbuka. Kapan itu ikhwana azakumullah kita dihitung segera berbuka? Apabila telah terbenam matahari, maka berbukalah, ya, ghurub namanya. Yakin kita terbenam matahari, berbukalah. Ada sebagian kaum muslimin itu, Bapak Ibu udah terbenam matahari, ini udah gelap, tunggu dulu nak, azan dulu, ya, itu keliru. Kenapa? Karena waktu berbuka itu tidaklah patokannya azan, tapi terbenam matahari. Coba kalau seandainya ada masjid di situ, muadzinnya sakit, gimana? Nggak azan. Ya, berarti nanti sampai jam berapa mau dia puasa, kan itu menahan. Atau muadzinnya lah minum 2 gole ayu, lah makan sepiring nasi, Allahu akbarnya. Kawan di rumah lah nanti jelah, kan, muadzin lah pue makan. Maka ikhwana azzakumullah, patokan kita berbuka itu bukanlah dikumandangkan azan, enggak, ya, tapi terbenam matahari. Alhamdulillah hari ini kan gampang, mudah sekali, banyak program-program yang bisa di-download di handphone kita, ya. Mungkin kalau presidensi mungkin yang pro tuh, apa namanya Ustaz? Muslim Pro, itu bagus juga itu berdasarkan, ya, di bawah pengawasan Kemenak kayaknya itu. Nanti dicari di situ, ya, carilah misalnya Riaunya di mana, Rohul di mana, Kabun, langsung klik, langsung nanti itu diarahkannya ke Google langsung, pas dia. Udah, itu aja patokannya, selesai, ya. Walaupun muadzin belum mengumandangkan adzan, tapi waktunya sudah ghurub, sudah bismillah, ya, seperti itu. Yang berikut ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah. Ya, senantiasa umat manusia itu di dalam kebaikan selagi mereka itu bersegera untuk berbuka.
Nggak usah tunggu-tunggu lagi. Ya, ingat tadi standarnya adalah matahari terbenam. Ya, jangan pula nanti bau jam 5 lah bukunya Ustaz. Dah buku sunnah Ustaz ya. Ya, segera berbuka. Salah juga itu. Ada standarnya. Matahari terbenam, berbukalah. Ya, seperti itu. Yang keempat, saya akan dicatat al-iftaru ala rutabatin fa in lam yajid fatamaratin wa an takuna witran fa in lam yajid fa'ala jara'atin min ma'in. Ya, berbuka dengan mengawali memakan korma rutab. Rutab itu artinya yang basah, yang lembut. Hari ini kan gampang itu carinya. Biasanya kalau Ramadan itu banyak itu. Di Indomaret, di Alfamart itu banyak disediakan yang lunak itu, ada sukari gitu. Ya, lunak dia. Ya, itu disunnahkan. Nanti belilah itu. Berbuka diawali bukan dengan air, tapi dengan rutab tadi itu, korma lembut yang basah itu. Kalau tidak ada, apa sunnahnya? Fatamaratin. Boleh korma yang kering, tidak apa-apa. Boleh itu. Ya, dan disunnahkan juga kita memakan korma itu hitungannya ganjil, 1 atau 3 atau pokoknya ganjil. Ya, sebelum kita memakan yang lain. Itu dulu. Jika juga tidak ditemukan, tidak ada rutab, tidak ada tamar, tidak ada korma basah, juga tidak punya korma yang kering, apa lagi caranya? Barulah ya meminum air putih. Air putih. Itu lagi sunnahnya, ya. Taib. Apa hadisnya? Ini li hadisi Anas radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ay yusalliya. Fa in lam takun rutabatin fa ala tamaratin fa in lam takun hasawatin min ma'in. Ini hadisnya. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuka dengan mengawali memakan korma basah sebelum beliau salat. Ini kan mesti kita ya garis bawahi, ikhwan azzakumullah. Ya, Nabi itu berbukanya ringan dulu, ringan. Kalau kan enggak langsung makan besar. Ya enggak? Sehingga apa? Kok sholat maghrib lah payah toga. Sebab apa? Lah full. Enggak gitu sebetulnya. Yang ringan dulu. Makanya muncul istilah takjil. Mana takjil dulu? Ya, yang ringan dulu. Korma, rutab itu, ya, atau mungkin kalau kita ada gorengannya dulu, ada buah-buahannya dulu. Udah setelah itu sholat dulu. Maghrib, ba'da maghrib barulah makan besar. Aman dia itu. Ya, seperti itu. Fa in lam takun rutabatin fa ala tamaratin. Jika Nabi itu tidak memiliki korma yang basah, Nabi mengawali takjil beliau itu dengan makan korma yang kering. Kalau seandainya juga tidak ada, Nabi itu meneguk berapa tegukan air putih saja beliau sholat. Jadi kan maknanya apa itu? Berbuka dengan sesuatu yang ringan dulu, takjil. Sholat, ba'da salah, baru makan yang besar-besar. Ya, seperti itu sunnahnya. Taib. Yang kelima, ad-du'a'u indal fitri wa asna as-siyami, memperbanyak doa ketika menjelang berbuka dan ketika berpuasa. Dari kita menahan sampai berbuka,
banyak berdoa, mustajab itu kan. Terlebih lagi menjelang berbuka, 10 menit atau 5 menit menjelang berbuka, manfaatkan waktu itu untuk bermunajat kepada Allah. Dalam sebuah hadis rawahu Imam At-Tirmidzi ya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 manusia yang tidak akan tertolak doa mereka. Kalau ya tidak tertolak, berarti apa itu? Mustajab. Siapa mereka bertiga ini? As-shaimu hina yuftira, orang yang berpuasa ketika berbuka. Nah, ini yang pertama. Wal imamul adil, imam yang adil. Yang ketiga, wal mazlum, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Nah, masuklah di salah satunya adalah doa orang yang berpuasa ketika berbuka, mustajab, la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Akan sayang itu. Ini hari ini ya banyak kita saksikan ikhwana azakumullah, ya duduk di depan perbukaan tapi diam saja, malah sibuk dengan media sosial dia, ya sibuk dengan menengok jam dia, lah boleh gitu. Coba ikhwana azakumullah dibiasakan 10 menit menjelang berbuka itu duduk di depan perbukaan itu, angkatlah kedua telapak tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah. Di saat itu termasuk waktu mustajab doa. Lumayan itu. Ada 1 bulan. Nah, setiap sore itu doa. Insya Allah itu Allah ijabah doa kita, ya. Keenam, al-iktsaru minas sadaqati wa tilawatil qur'ani wa taftiris shaimin wa sa'iri a'mali al-birri. Perbanyak ibadah sedekah ketika Ramadan. Wa tilawatil Qur'an, perbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau bisa ikhwan azakumullah, nanti dari awal Ramadan tuh pasang niat, ana insyaallah akan saya khatamkan Al-Qur'an ini minimal sekali. Nah, pasang niat dulu. Innamal a'malu bin niyat. Nah, gitu caranya. Ya. Insyaallah ta'ala apabila benar niatnya, Allah akan berikan taufik dan kemudahannya. Ya, sebelum nanti terbenam matahari di akhir Ramadan, fulan ini sudah mengkhatamkan sekali Al-Qur'an. Akan lumayan itu. Wa taftirus shaimin, dan juga disunnahkan ikhwana azzakumullah memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Ini juga disunnahkan, ya disunnahkan. Dalam hadis itu disebutkan, ya man fattara shaiman falahu minal ajri ka ajri shaim, ya min ghairi ayanqusa min ajri shaimi syai'an aw kama qala Rasulullah alaihi wasallam. Barang siapa yang menyiapkan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, dan tidak dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, luar biasa ini. Makanya ikhwana azakumullah, bagi kaum muslimin yang tahu hadis ini, mereka akan berbondong-bondong itu. Untuk apa? Untuk berinfak. Udahlah, ya kami berinfak untuk perbukaan di Ar-Rayyan, sampai di Pekanbaru juga ke sini kan. Tahun kapan itu? Banyak sekali.
Kenapa? Mereka tahu hadis ini. Ya, boleh jadi seorang hamba Allah itu sehari itu bisa dia menghasilkan pahala ribuan puasa. Kenapa? Karena mungkin sehari itu ribuan orang yang berpuasa yang dia siapkan perbukaannya. Masya Allah itu. Ya. Kemudian pahala-pahala yang berpuasa ini tidak dikurangi, tidak kurang itu, tetap utuh. Yang tadi bersedekah, berinfak untuk menyediakan perbukaan, dapat seperti yang kita dapatkan. Nah, kan luar biasa. Maka ikhwan azakumullah, jadikan ini ya salah satu nanti kebiasaan kita. Ustadz, ana kan ndak banyak duit ana Ustaz, ndak perlu yang mahal-mahal, ya cukup dengan menyediakan air aqua saja itu sudah dapat itu. Adalah Pak Ustaz, insyaallah ana infaklah untuk santri kita Ustaz berbuka, ya 50 kardus air Ustaz berbuka dapat. Anda mesti harus ya satu kotak nasi, enggak juga. Malahan ada di antara ulama itu menyebutkan walaupun katanya satu butir kurma dapat itu. Ada lagi ulama menyebutkan enggak jual dodonya, pas kita duduk bersama nanti kita sudah dikasih ini oleh pondok misalnya perbukaan. Kalian mau juga ingin pahala tambahan, sudah fakih misalnya, anak tidak ada ya dana untuk ngasih antum berbuka, udah apa-apa, antum ambillah air anak ini, sini airmu, tukar saja, dapat itu. Nah, sampai segitu, ya kan? Tukar saja, tukar. Airnya bagian fakih, atau mungkin nasi kotaknya bagian fakih ditukarkan ke rezeki tukar lagi ke sini, insyaallah taala bisa mendapatkan pahala dalam hadis ini. Ya, seperti itu ikhwan a'azzakumullah. Yang ketujuh, al-ijtihadu fi salatil laili wa bil akhassi fil ashril awakhiri min Ramadan. Rajin sholat malam, terlebih lagi di 10 terakhir Ramadan. Ikhwan a'azzakumullah, Ustaz kami kan lah tarawih ma Ustaz, tu perlu je sholat malam leh. Iya, ya, apabila sanggup dan nanti bangun lagi jam 3 malam, sepertiga terakhir, ya sepertiga malam terakhir bangun lagi lah sholat malam. Kalau tadi sudah witir, tidak usah witir lagi, tapi kalau belum witir bisa ditutup dengan witir. Nah, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat, Nabi tidak berikan batasan. Nah, maka perbanyaklah, terlebih lagi di 10 terakhir Ramadan. Apa tujuannya? Mudah-mudahan ketika kita sholat malam dengan rakaat yang panjang, yang banyak, malam hari itu turunlah malam Lailatul Qadar. Nah, kan luar biasa itu. Maka nanti amal ibadah kita dihitung oleh Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu berapa? 83 tahun lebih. Nah, bonusnya. Jadi kalau ada malam itu dia sholat malam, Allah hitung dia berdiri sholat itu selama 83 tahun lebih. Lama itu. Tolong ki, anu sanggup enggak sholat malam 83 tahun? Tidak berhenti. Enggak kuat kan? Bisa dapatkan pahalanya? Bisa. 10 terakhir nanti hidupkan malam-malamnya dengan amal soleh kepada Allah. Selesai itu, dapat insyaallah. Ya.
Kemudian yang kedelapan, al-i'timar atau al-umrah fi Ramadan. Melakukan ibadah umrah ketika bulan suci Ramadan. Ya, ini juga disunnahkan. Ada hadis mengatakan bahwasanya umrah di Ramadan itu kahajjatin ma'i, pahalanya sama dengan berhaji bersamaku, kata Nabi. Kan Masya Allah itu luar biasa. Jadi para ikhwan sekalian, kalau pengen dapat pahala haji, pergilah umrah di Ramadan. Dan luar biasanya apalagi Nabi tambahkan ma'i. Ma'i itu apa? Bersamaku. Kan luar biasa itu. Makanya ikhwan, kita tidak perlu kaget, heran kalau banyak kaum muslimin itu Ramadan ya berbondong-bondong mereka tuh umrah, ya karena hadis ini mereka ya berpacu dalam mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah. Nah, ini umrah ya, kalau ada duit berangkat umrah Ramadan. 9, ini yang terakhir, qaulu inni shaim liman syatamahu. Ucapkan saya lagi puasa jika ada orang yang menghina dia, jika ada orang menjahili dia, dia tidak balas. Ada orang maki-maki, afwan akhi, ana puasa. Ini shaim, bukan dibalas. Nah, puasa kan menahan. Ya, ini ada hadis mengatakan wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Apabila di hari puasa salah seorang di antara kalian, janganlah dia itu ya berbuat sesuatu yang keji, ya sesuatu yang sia-sia. Apabila ada orang yang mencaci maki dia, atau ada yang menjahilin dia, atau pengen bunuh dia, tinggal katakan inni mru'un shaim, saya orang lagi berpuasa. Ini sunnahkan ya. Sunnahkan berarti itu semoga teman kita yang mencaci maki kita, mereka itu berhenti. Oh, lagi puasa ya? Iya, saya puasa. Ya, kalau mau nanti setelah berbuka. Anda juga kan? Anda juga seperti itu. Ya, maksudnya ini mengajarkan kita ini menahan daripada emosi kita. Ini shaim. Tapi kita puasa, ada teman kita ngajak ribut, sampai merah mukanya, emosi. Kadang omong batenju. Ini puasa gitu. Ingat, ini shaim. Itu dia. Tinggalkan itu. Kalau temannya lagi ribut, afwan akhi, saya puasa, assalamualaikum, pergilah, tidak usah dilayani. Ya, itu sunnahnya berarti itu. Bilang, kabarkan saya lagi puasa, tidak usah ribut. Ya, ini disunnahkan perkataan seperti ini. Ini adalah perkara-perkara yang disunnahkan ketika kita berpuasa. Yang poin kedua, makruhatus siyam. Ini kita bacakan, sampaikan ringkas saja. Perkara-perkara yang makruh. Apa makruh itu? Yang dibenci ketika kita berpuasa. Apa saja? Yang pertama, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Terlalu berlebihan di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu itu. Boleh kita berkumur-kumur ketika puasa? Boleh. Cuman sekedarnya saja. Jangan nanti subhanallah kumur-kumur terlalu berlebihan. Kadang kumur-kumur 3 kali 2 kilonya. Cik tamano pai. Masuk dalam kan. Tinggal kumur-kumur 3 kali, secik hilang. Al-mubalaghah, terlalu ya, kumurnya akhirnya bisa merusak daripada ya, pahalanya.
Taib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Silakan kamu itu ya bersangatan di dalam istinsyak, memasukkan air ke hidung itu ketika kita wudu, kecuali kalau kamu itu lagi puasa, ya maka biasa saja, ya sekedarnya saja. Yang kedua, al-qiblatu liman taharraka syahwatahu. Ya, mencium, mencumbui istrinya bagi orang yang ya nafsunya agak besar. Ini biasanya kan yang muda-muda, ya apalagi kalau pengantin baru. Nah, makanya ikhwan a'azakumullah, kalau nanti kalian mau menikah ba'da Ramadan lah, jangan duai nak puasa Ramadan menikahnya. Nah, itu bahaya. Nali nggak ada Syawal, nah, menikahlah, karena ini hari-hari kita menahan Ramadan kan. Itu dimakruhkan bagi yang muda-muda. Kalau yang tua gimana? Yang tua itu diperbolehkan. Kok beda Pak Ustaz? Kan ada hadisnya itu. Datang seorang sahabat muda, "Ya Rasulullah, boleh saya ini bercumbu dengan istri saya kita puasa?" "Tidak boleh," kata Nabi. Jangan. Datang setelah itu sahabat yang tua, "Ya Rasulullah, boleh saya mencium istri saya ketika puasa?" "Beliau." Kok beda? Yang pertama tidak boleh kata Nabi, yang kedua boleh katanya. Kenapa fatwa Nabi berbeda? Karena yang muda ini kan rawan. Kalau yang tua, mereka itu lebih bisa mengendalikan daripada hawa nafsu mereka itu. Itu rahasianya. Yang berikutnya, ikhwan a'azzakumullah, ketiga, bal'un nakhamati. Ya, itu menelan daripada dahak. Dahak, air ludah. Ini kalau memang ada dahak, udah buang saja, jangan masuk lagi kan. Itu dimakruhkan. Ya. Ini kalau ada yang batuk memang mau dikeluarkan, buang. Jangan ditelan lagi. Ya, makruh hukumnya. Yang keempat, dzuqut ta'am li ghairil hajati. Mencicipi makanan ya tanpa ada kebutuhan untuk mencicipinya. Maka itu dimakruhkan. Tapi kalau ibu-ibu misalnya lagi masak untuk suaminya, ini gulainya sudah pas enggak asinnya atau belum, cicipinya. Oh, udah. Itu ada kebutuhan namanya. Ya, ini tidak ada kebutuhan. Nampak mungkin kue ini enak enggak ya? Gini kan ya. Oh, enak rupanya manis. Itu tidak ada kebutuhannya. Ya, tidak ada kebutuhannya. Itu hanya sekedar ngetes saja itu. Ya, maka dalam hal seperti ini walaupun tidak dia telan, makruh hukumnya. Tapi kalau kayak ibu-ibu yang tadi masak, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Itu dibutuhkan. Takut nanti suaminya pas makan besar setelah sholat maghrib, takutnya, oh ini kok asin kali. Jadi harus dicicipi dulu. Taib, barakallahu fikum jami'an. Ya, itu ada 4 dalam kitab ini perkara-perkara yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, di sini saya simpulkan lagi ada 9 perkara yang disunnahkan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur. Yang kedua, takhir sahur, sahurnya diakhirkan. Yang ketiga, segerakan berbuka. Yang keempat, berbuka diawali dengan makan korma basah. Kalau tidak ada, boleh korma kering. Kalau tidak ada, minum air putih. Kelima, ya, berdoa menjelang berbuka, mustajab doanya. Keenam, perbanyak sedekah tilawah Quran dan juga disunnahkan
menyiapkan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Ketujuh, ya, rajin sholat malam, tidak cukup hanya tarawih saja, tambah lagi, terlebih lagi di 10 terakhir Ramadan. Kedelapan, umrah di bulan Ramadan. 9, perkataan inni shaim, saya lagi puasa. Kalau ada orang yang mencaci maki dia, yang ngajak ribut, dia cuma menjawab saya lagi puasa. Ya, itu perkara-perkara disunnahkan ketika puasa. Berikutnya, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika puasa ada 4. Yang pertama, berlebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Kedua, mencium istri atau bercumbu dengan istri bagi apa? Bagi orang syahwatnya besar, ya. Terlebih lagi ini yang umurnya masih muda-muda. Yang tua tidak apa-apa. Ya, ketiga, menelan daripada dahak. Keempat yang terakhir, mencicipi makanan, ya, tidak ada hajat untuk mencicipinya, maka itu makruh hukumnya. Walaupun tidak ditelannya, hanya di lisan saja, dia buang lagi dengan air ludahnya, tapi kan tidak ada hajat, maka makruh. Tapi kalau ada hajat, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.